tak sucok main. Kalau demam, ku kasih Thermorex. Thermorex nek aku mesti ada Thermorex plus mbak. Udi anakku flu batuk. Udah, Thermorex udah jadi andalan anak ayah dari bayi. Dipercaya dari Sabang sampai Merauke. Thermorex produksi Konimex. Mbak, maaf, saya tadi nggak ngeliat. Ada yang luka nggak? Nggak ada kan? Nggak apa. Saya bantu. Jadi kapan saya bisa ketemu sama kandidat sekretaris yang baru? Mohon maaf Pak, kandidat-kandidat yang apply belum ada yang memenuhi kualifikasi yang Bapak minta. Jadi belum ada yang saya loloskan untuk wawancara langsung dengan Bapak. Ya udah, kamu boleh pergi. Saya permisi ya Pak. Masa sesusah itu sih cari pengganti Melanie? Kebetulan ya kamu nanya. Saya juga pengen nanya. Kenal ya sama cowok suka banget pakai buff, suka mukul dari belakang, nggak berani berhadapan-hadapan langsung. Pengecut. Saya pernah baca, orang narsistik itu memang suka membunuh orang lain. Terus lebih parahnya, orang narsistik itu bisa mencelakai siapa saja. Nggak pandang bulu, nggak punya empati ke perempuan sekalipun. Sumber semua masalah ini cuma satu. Sena Alipurnama. Kalau dia nggak gebongkar soal dana CSR Kusuma Food itu, Melanie pasti masih jadi sekretaris aku. Dan aku makin yakin, orang yang udah ikat aku di pohon, itu pasti dia. Ya bos, siap. Silakan, Mbak. Kasih ya Mas, bantuin saya ke kantor. Oke. Pak Jian. Kuncinya, Mbak. Oh. Saya langsung deh. Mas Reza, Kenapa, Mbak? saya mau kamu jadi supir saya lagi. Hah? Saya nggak mau pakai Pak Warsito. Saya Iya, kamu. jadi supirnya Mbak Jian. Saya kasihan sama Pak Warsito. Mbak Jian kasihan sama Pak Warsito. Iya, kasihan. Ya saya kasihan kalau misalnya dia sakit, terus habis itu di jalan saya kenapa-napa, ntar saya yang celaka, kan bahaya. Ya udahlah kalau gitu kamu tungguin di tempat biasanya, ntar sore anterin saya pulang kantor ya. Siap, Mbak. Kuncinya. Bye. Akhirnya, gue jadi supirnya Jihan lagi. Kenapa aku jadi seneng gini sih jadi supirnya Jihan? Biasa aja kali. Ya jelas gue seneng lah. Kan gue jadi bisa ngelidikin informasi soal Diva Andika. Aku harus bilang sama Kak Davina, kalau aku mau pakai Reza lagi buat jadi supir aku. Lagian dia juga aneh, nyariin supir kok kayak gitu sih? Gak ada yang lain apa selain Pak Warsito? Kak Davina. Kok gak ada jawaban sih? Kak Davina, yuhu.
Halo, Kak. Tesan gak ada yang jawab. Kak Davinanya aja gak ada. Apa dia meeting ya? Soalnya Tara juga gak ada di mejanya. Ya udah deh, ntar aja di rumah ngomong. Mending gue langsung ke rumah mama sekarang. Sena kelihatan buru-buru. Mau kemana? Atau mau ke kantor polisi? Udahlah, bukan urusan aku. Siap-siap, target sudah bergerak. Telepon mama deh. Ya Angga, kamu jadi mampir ke sini. Jadi mah, ini aku sudah di jalan, baru pulang kantor. Angga, mendadak mama ini harus pergi dulu sebentar. Anak teman mama sesama dosen kecelakaan. Mama mau jenguk dulu ya. Mama lagi nunggu jemputan ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya udah mah, mama jenguk aja. Nanti kalau sudah selesai jenguk, mama tinggal kabarin aku lagi aja. Ya, nanti aku main ke rumah. Tadi mama telepon ada yang mau dibahas? Oh, itu Angga. Soal istrinya Pak Novan. Tadi pagi mama kan pilates. Mama gak nyangka banget. Ternyata istrinya Pak Novan itu ikut kelas yang sama mama. Padahal sebelumnya gak pernah. Dan kamu mau tahu apa yang paling bikin mama kaget? Apa mah? Dia mendadak ramah banget sama mama. Bahkan dia ngajak mama pulang bareng sama dia. Aneh banget kan? Padahal mama masih ingat banget. Dulu pertama kali kenal, dia lagi sama suaminya, marah-marah sama mama. Mama diusir di tempat umum. Tapi tadi mendadak ramah. Terus dia minta maaf. Katanya waktu itu dia marah karena takut darah tinggi suaminya kumat. Menurut mama itu cuma alasan dia. Ini aneh sih. Kenapa tiba-tiba Tante Mayang baik-baikin mama? Dan sejak kapan Om Novan punya riwayat darah tinggi? Apa jangan-jangan ini ada hubungannya dengan hilangnya Rian? Apa Tante Mayang punya tujuan tertentu? Makanya dia tiba-tiba deketin mama. Mama. Menurutku, mama coba ikuti aja deh apa maunya dari istrinya Om Novan. Maksud kamu apa? Ya, mama bersikap baik ke istri Om Novan, kalau perlu berteman. Gak bisa Angga, gak mungkin. Mama kalau ngelihat keluarga Kusuma itu udah trauma. Ngelihat mukanya aja mama udah kesel. Terus gimana ceritanya mama disuruh berteman sama dia? Ma, dengerin dulu. Maaf nih, dengerin dulu ya, Ma. Menurutku ini satu-satunya cara untuk mama kita itu bisa masuk ke dalam circle utamanya keluarga Kusuma. Dengan mama bisa berteman dengan istri Om Novan, mama bisa lebih dekat dengan istrinya Om Novan, mama bisa cari tahu tentang pertemuan terakhir Om Novan dan juga Rian. Karena menurutku orang terdekat dari Om Novan adalah istrinya. Mama masih mau cari tahu tentang Rian kan? Ya iya Angga, pasti. Kalau bisa,
tolong ikuti saranku ya, Ma. Sama ini sesuatu yang penting, Ma. Dan harus dilakukan. Jangan sampai istrinya Om Novan tahu tentang aku, ya. Oke, Mama coba. Next week Mama pilates lagi di hari Rabu. Semoga ketemu sama dia. Nanti aku juga coba cari tahu apa kesukaan dari istri Om Novan supaya Mama bisa lebih gampang untuk dekat. Iya enggak? Enggak. Grab Mama udah datang. Mama pergi dulu ya. Iya, Mama hati-hati di jalan, ya. Kamu juga hati-hati ya. Bye. Bye, Ma. Dengan Ibu Veronica? Iya betul. Ya Allah. Mbak, maaf, saya tadi nggak ngeliat. Ada yang luka nggak? Nggak ada kan? Nggak apa. Saya bantu. Ini obat bius. Pandangan gue memudar.